Song ini pertama percaya diri, ya, lihat tuh, loket, lihat depan, percaya diri. Kepercayaan diri ini merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang sifatnya internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan. Ya. Itu percaya diri. Ya. Saya melihat teman ini Mas Didio Simanungson itu mempunyai kepercayaan diri, ya. Betul ya Mas ya? Mantap. Kemudian sebagai seorang wirausaha juga harus mempunyai orientasi tugas dan hasil. Oh, tugasku sebagai pemimpinku, saya harus bisa mengendalikan sebuah perusahaan dan juga berpikir hasilnya nanti bagaimana, rugi atau laba. Kalau rugi nanti karyawan saya tidak bisa hidup, dan akhirnya perusahaan akan bangkrut, ya, kalau tidak diatur secara baik dan benar. Maka mempunyai orientasi tugas dan hasil. Oh, tugas sebagai seorang manajer, seorang pengusaha itu ini, hasilnya itu ini, ya. Sudah mempunyai gambaran dalam otaknya, sudah mempunyai mimpi. Mas Haryanto mempunyai mimpi, ya, sebagai pengusaha kerupuk. Misalnya Mas Haryanto mempunyai impian itu. Maka di sini ditegaskan bahwa seseorang mengutamakan tugas dan hasil, yang mengutamakan nilai-nilai positif, berprestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, tekun dan kerja keras. Gitu ya. Begitu ya Mbak Arsanjela Maria. Nah, Mbak Arsanjela. Saya melirik sini sudah tahu namanya. Panggilannya siapa Mbak? Mbak Rosa. Apa? Arca. Apa? Maria. Oh, Angelica. Tapi saya manggil Rosa enggak apa-apa ya. Mbak Rosa Angelica. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Nah, seorang pengusaha seperti teman kita Mas Haryanto dan Mas Simanungson ini mempunyai jiwa wirausaha. Nah, dia juga mempunyai keberanian mengambil risiko, mengambil suatu inisiatif, ide. Wah, aku idenya supaya sukses harus begini. Berani. Risikonya apa? Seorang pengusaha itu, Mas Simanungson, kira-kira risikonya apa? Ada seorang pengusaha kerupuk, ada seorang pengusaha rambak, mempunyai ide. Resikonya apa Mas kira-kira Mas? Oke, resikonya itu mengalami kerugian, ya, mengalami kerugian. Akhirnya labanya boleh dikatakan nol. Kalau nol itu dalam perusahaan itu tidak bisa hidup. Perusahaan akan bangkrut. Maka kejadian-kejadian di semua negara di negara dunia, dari gelombang pandemi ini, banyak perusahaan yang gulung tikar. Karena apa? Yaitu tadi karyawannya banyak yang kena, banyak yang meninggal, perekonomian berhenti. Akhirnya yaitu tadi banyak negara pun sempat kehabisan duit. Syukur alhamdulillah ya Indonesia dengan Pak Jokowi itu hebat, lolos ya. Dan gelombang pandemi ini tidak kebablasan. Berikutnya, sifat seorang pengusaha yang keempat. Silahkan dibaca dari rumah teman kita
Axel Asarel Kristano. Halo Mas Axel. Dengar deh suara Pak? Iya Pak. Oke, dibaca Mas, nomor 4. Yuk. Kepemimpinan. Gimana Pak? Dibaca nomor 4, Mas. Nomor 4, daerah mudeng nomor 4 itu nomor 4. Daerah mudeng nomor 4, bar nomor 3 itu nomor 4. Itu loh nomor 4. Nah, mudeng kan Mas? Axel. Halo? Ayo Mas, dibaca. Halo, dibaca. Sebentar Pak. Ayo dibaca, mana Axel? Axel? Halo Axel, kamu tuh dengar suara Pak Pinda ya? Nah, susahnya seperti ini kalau ngajar. Hah? Oh, sorry. Belum bisa screen. Loh tadi, toh? Belum muncul toh? Halo Mas Axel. Sudah muncul Mas? Mas? Axel Asarel? Iya Pak. Sudah muncul? Sudah Pak. Oke, dibaca nomor 4 Mas. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mau memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Oke, baik, terima kasih. Kelima, keorisinalitas, keaslian. Oke, sekarang kita buka internet. Apa sih seorang pengusaha yang sukses itu? Oke. YouTube. Oke, kita setelkan ya. Seorang anak muda, masih muda, sukses, masih muda sukses ya, masih muda sukses. Seperti Anda tuh sebenarnya bisa sukses ya, masih muda sukses. Oke, baik, bisa sudah masuk yang di My rumah. job is to make college easier because students have a lot on their plate. Halo, yang di rumah tolong direspon, sudah muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah Pak. Apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe? Goreng, dibacem, disanten, gitu-gitu aja kan? Nggak bosen. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah,
tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri, orang bilang tempe is the next gold. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, dari masalah ini, aku Beni Santoso, 24 tahun, asal Solo, kemudian merantau ke Bali untuk kuliah, di kuliah perhotelan STP Nusa Dua Bali. Saya berpikir karena tempe ini unik, akhirnya saya jadiin proyek kuliah saya. Saat itu saya bikin tempe dua macam, ada tempe rasa bawang putih, dan juga tempe rasa keju. Bayangin kan, tempe di pasaran kan biasa, kenapa nggak kita kasih flavor aja? Nah, percobaan pertamaku dengan tempe keju itu berhasil. Ketika kalian nyoba, ada rasa kejunya enak, maknyus. Tapi yang tempe bawang putih, waduh, nyoba berapa kali gagal mulu. Masuk akal sih, bawang putih kan ada antibakterinya. Jadinya tempenya gagal mulu. Akhirnya saya bingung kan, ini udah bulan project, udah selesai mau diapain. Biar nggak mubazir, aku bilang ke teman-temanku, nanti tempe ini bakal aku jadi usaha loh. Beneran akhirnya kejadian. Akhirnya aku mulai buat tempe. Ya aku kasih nama ini tempe, Innovate New Idea with Tempe. Jadi awal mula saya buat tempe karena udah pengalaman sebagai proyek akhir kuliah ya. Akhirnya saya buat lagi. Ketika itu bulan Desember saya pindah ke area Ubud. Saya buat tempe tuh. Hampir satu kampil 25 kilo kedelai saya buat jadi tempe. Tapi hasilnya gagal semua, gagal total. Nah, ini Saat itu saya berpikir, waduh, ini mau tempe mau aku jadi usaha beneran apa enggak sih, kok bikinnya gagal mulu ya. Akhirnya aku belajar lagi, mulai buat tempe, akhirnya berhasil. Kemudian aku punya tetangga nih, aku iseng menjual tempe pertamaku ke tetanggaku itu. Aku masih ingat aku jual ke beliau 10.000. Kebetulan tetanggaku itu bule. Dia kan lihat aku proses bikinnya kan, dia kayak mungkin ada perasaan kasihan ya, ini orang kok bikin mulu, gagal mulu. Akhirnya apa sih dia tempenya, kemudian dia beli 10.000. Kemudian dia bilang, kamu nggak bikin nih tempe model-model lain, kok bikinnya tempe polos aja. Akhirnya aku kepikiran, aku olah apa ya tempe, kok kayaknya masa aku jual polosan aja. Akhirnya aku pikir, ini harus ada produk olahan nih dari tempe. Sesuai dengan namanya kan ini tempe, Innovate New Idea with Tempe. Harus produk yang inovatif. Kebetulan ibuku suka bikin kue kering. Aku coba deh bikin kue kering tapi basicnya dari tempe. Nah, bule tetanggaku ini aku jadi kelinci percobaanku. Aku kasih dia satu persatu jenis kue kering yang aku buat. Terus dia bilang, enak juga kue keringmu, tapi ada rasa pahit tempenya. Coba deh bikin lagi. Akhirnya aku coba bikin lagi dan muncullah kue kering dari tempe. Jadi modal itu nggak melulu tentang duit. Modal aku bagi 4 ya. Pertama modal mindset, yang kedua modal ilmu, ketiga modal networking, dan yang keempat baru modal keuangan. Yang pertama modal mindset. Kalau mau bikin usaha, jangan melulu mikirnya nyari duit, nyari cuan, nyari untung. Nggak bisa. Modal awal usaha itu yang pertama adalah mindset. Kita benerin dulu mindsetnya. Kita belajar untuk nyari kenalan, networking, pelanggan, benerin sistem, benerin produk. Jadi jangan melulu tentang jual dapat cuan. Yang kedua adalah modal ilmu. Jadi ilmu apa sih yang kalian punya sebagai basic dalam membuat usaha? Mungkin kalau aku pribadi di ini tempe, aku pernah bikin project buat tempe. Nah itu aku jadikan sebagai ilmu awal. Kemudian kebetulan aku juga anak kulineri, ilmu masaknya juga kepake. Dan sebelumnya aku juga anak sains di SMA. Jadi ketiga hal ini aku jadiin satu untuk membuka usaha ini. Kemudian modal yang ketiga adalah modal networking. Sebagai pengusaha kita nggak harus di satu tempat mulu. Kita harus explore, ketemu banyak orang, menambah perspektif baru. Jadi kita menambah pengalaman orang tersebut untuk kita aplikasikan di usaha kita. Baru yang keempat adalah modal keuangan. Nah,
Menurutku tips awal untuk usaha itu modal jangan terlalu besar. Kita mulai aja dari yang simple, dikit-dikit dulu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin boncos banyak banget untuk kegagalan usaha tersebut. Karena kita kan masih belajar. Nah, untuk modal awalku, aku spend 5 juta itu. Beli mesin kedelai dan juga beli kedelai mentah. Kemudian untuk modal awal ini kebetulan aku pinjam orang tua. Karena aku punya budget tabungan yang aku pakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua kalian juga bisa jadiin sebagai angel investor loh. Kalau ditanya tentang suka dalam usaha, yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Nah, kalau dalam usahaku ini, aku paling senang belajar. Jadi, passion ketemu orang baru, mendapat perspektif, belajar terus, kemudian menyalurkan ekspresi lewat karya-karyaku. Kemudian, kalau ditanya sukanya lagi ya banyak juga sih, tapi kalau ditanya dukanya, wah, yang pertama dari segi SDM, susah banget kan nyari orang masuk keluar. Pertama, alasannya hamil, pindah kerjaan, kemudian menikah, pulang kampung, sakit, nah banyak tuh. Kemudian yang kedua, ada juga kayak misalnya isu-isu seperti komplain customer, kemudian gunung meletus, dan juga seperti saat ini nih, corona pandemi. Tapi yang paling lelah itu awal-awal ketika usaha. Ketika aku harus investasikan waktuku, nggak punya waktu untuk istirahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin, suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, kalau ditanya kunci untuk survive, relate dengan situasi pandemi sekarang, cukup sulit sih sebenarnya, terutama dari pendapatan yang semakin menipis. Tapi cukuplah untuk membayar operasional perusahaan. Nah, dari itu aku selalu berpikir positif. Di situasi seperti ini kita nggak boleh gegabah mengambil tindakan yang aneh-aneh. Kita positif aja untuk introspeksi diri dan selalu bersyukur. Mungkin dari awal yang nggak punya waktu untuk jalan-jalan, nggak punya waktu rileks, sekarang bisa rileks. Yang sebelumnya selalu overproduktif, sekarang bisa santai dan tone down. Dan jangan lupa terus untuk upgrade diri. Kita bisa perbaiki diri lewat misalnya skill apa yang kita perlu butuhkan. Misalnya public speaking, internet marketing, bikin video konten. Jadi ambil aja segi positif dari pandemi ini. Aku percaya badai pasti berlalu. Sementara ini tempe Bali baru bisa ditemukan secara online maupun bisa belanja di healthy shop area Bali dan luar Bali. Keinginan saya sih nggak muluk-muluk. Saya berharap mie tempe Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Oke, saya berikan dulu bahwa jangan mengkhianati hasil. Semangat. Oke, Oke, baik. tadi sharing pengalamanku dengan usaha ini tempe Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Kita buka GC, Google Classroom. IPA terus yang belum mengumpulkan siapa saja. Tak tagih utangmu ya. Anda kan punya utang. Dan Pak Pri berharap membayar setelah utangmu kamu sahur ya Pak Pri tentunya. IPA 1 tugas. Ya. Dua anak yang belum mengumpulkan tuh fase tambidan mana fase? Kamu ya, kok statement apa sih Mas? Statement kok belum mengumpulkan? Kapan ngumpulnya Mas? Jangan keset-keset ya. Kamu kepingin tuntas tidak? Ya? Kepingin tuntas enggak? Ya, tuntas juga garap toh Mas. Wes kowe garap tak biji ngono. Ya. Tolong ya. Berlaku semuanya, tidak berlaku hanya ini. Kamu ngumpulkan, Pak Pri nilai.
kamu tidak ngumpulkan, Pak Fi tetap ngasih nilai 0. Enak toh? Enak enggak? Orang ngumpul ke 0. Ngumpul ke di atas 80. Tidak ngumpulkan ya dapat nilai 0. Nah, 0 nilainya akhirnya apa? Mati. Nilai mati akhirnya apa? Ya tidak naik kelas. Tolong ya Mas Wahidan. Enggak apa-apa. Saya tunggu. Saya tunggu ya. Habis ini pelajaran siapa? Oh, Bu Endang. Oke, gitu ya. Selamat pagi. Oke ya. Nah, mahasiswa harusnya mahasiswa itu wajib ya. Baik, selamat pagi. Baik, apa kabarnya kalian semua? Baru ketemu dengan saya ya. Saya juga baru ketemu dengan kalian.